selalu menekan ibu, tapi ibu selalu mempertahankan. Terus ibu pokoknya bilang gini, kalau memang ibu mau terusir dari sini silahkan, asal usulnya rumah ibu kembali ke rumah. Terus kalau enggak ya ibu nggak mungkin keluar dari rumah sini. Tolong kalau memang rumah mau dibongkar, ibu kasih kesempatan 1 minggu untuk bebenah. Jawabannya apa? Ibu mau minta berapa menit? Mau minta berapa detik? Setelah bongkar-bongkar di sini sudah selesai, malamnya pesta di kelurahan. Coba bayangkan. Tuh. Kalau mengingat yang seperti itu ya ibu menangis. Sedangkan ibu sampai bilang gini, ibu usaha di sini itu bukan ibu sendiri untuk keluarga kakak beradik. Tapi dia padahal yang mau tahu. Ibarat kata tahu keadaan ibu, tapi dia memang nggak punya perasaan sama sekali. Halo Tribuners, saya Fajar Bahrudin Ahmad, wartawan Tribun Jateng. Saat ini saya sedang berada di Kota Tegal, Jawa Tengah. Belum lama ini terjadi sebuah pengusiran ya, seorang nenek di Kota Tegal, namanya Bu Kus Hayatun, usia 65 tahun. Dia sudah menempati rumah yang temurun ditempati oleh mbah buyutnya sejak 1887. Kemudian per 1 Oktober 2025 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila harus diusir dan rumahnya diratakan. Nah, kita akan menggali cerita tersebut, kejadian tersebut seperti apa kepada Bu Kus Hayatun. Halo Bu Kus Hayatun. Ya. Ibu bisa diceritakan Bu, itu kronologis Ibu bersama saudara-saudara Ibu diusir dari rumah itu bagaimana? Dari tahun 2021, Ibu sebelum mendapatkan somasi, Ibu sudah sering didatangi LSM beberapa kali, tapi Ibu selalu mempertahankan. Akhirnya Ibu waktu itu dipanggil di balai kota, waktu lurahnya Pak sampai itu ya Pak Arif. Dari 2021 itu Pak Arif entah menanginnya gimana, akhirnya nggak sampai Ibu terusir dari situ. Terus setelah kejadian itu Pak Arif tahu ke rumah, terus ngomong kok kejadian kayak gini nggak laporan sama lurah, sama Pak Lurah. Harusnya kan RT-nya itu ya yang lapor ke sana, tuh enggak. Sudah diem. Lama-kelamaan datang lagi yang namanya Cepri sama kawan-kawannya, selalu menekan Ibu, tapi Ibu selalu mempertahankan. Terus Ibu pokoknya bilang gini, kalau memang Ibu mau terusir dari sini silahkan, asal usulnya rumah Ibu kembali ke rumah. Terus kalau enggak ya Ibu nggak mungkin keluar dari rumah sini. Terus Ibu bilang lagi, coba tolong pertemukan Ibu sama yang punya tanah sama yang mau membeli, tolong pertemukan dengan secara baik-baik. Ibu di sini rela, ibarat kata Ibu keluar dari rumah ini, tapi dengan satu syarat, asal usulnya rumah ya rumah. Sedangkan binatang aja ada rumahnya, apalagi Ibu. Udah pertama kali Ibu ditawarin berapa, 30 juta. Ibu sampai bilang, untuk apa uang 30 juta, lebih baik Ibu tak sodakan di masjid kalau memang itu memaksa. Terus dia lama-lama nggak ke rumah Ibu lagi. Setelah tahun berapa lagi datang lagi, ya memaksa Ibu, pokoknya orang banyak. Pokoknya Ibu tak hadapi dengan sendirinya. Setelah itu datang lagi, itu ada somasi. Setelah ada somasi, Ibu tak biarkan. Tapi setelah Ibu tak biarkan, tak lihatkan sama orang yang ngerti, oh ini cuman seperti kertakan gitu lah. Akhirnya Ibu diem saja. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai sekarang 4 kali apa. Nah itu somasi itu tahu-taunya hari Selasa menerima somasi itu, hari Rebunya langsung dibongkar-bongkar.
Lah ibu sampai minta tolong kalau memang rumah mau dibongkar, ibu kasih kesempatan 1 minggu untuk bebenah. Jawabannya apa? Ibu mau minta berapa menit? Mau minta berapa detik? Akhirnya ibu kan ngomong, punya perasaan apa Anda situ berpendidikan, sedang ibu nggak berpendidikan tapi punya etika. Terus setelah itu ibu ke depan bilang, tolong ibu pertemukan dengan Babinsa. Terus Babinsanya keluar dari rumah makan itu, Wendy's depan. Setelah keluar ibu ngomong, Pak gimana ini, sedangkan Bapak kan sebagai pengaman, tapi kok kejadian kayak gini cuma ditinggal pergi. Akhirnya yang maju Cepri. Lah itu Cepri maju, bilangnya itu ya tadi mau minta berapa menit Bu? Oh silakan. Ibu minta 1 minggu untuk bebenah. Setelah itu langsung dia ndak ngasih komen apa-apa, pergi nyuruh pegawai-pegawainya bongkar di tembok belakang, di sumur sama kolam, dirubuhkan. Terus setelah itu gendeng ibu masih di dalam rumah, bekakas aja masih di rumah semua. Berarti ibu situasi masih di rumah semua. Langsung dilempar-lemparkan. Iya. Lah ini nanti ini barang lain lagi, barang pas dilempar-lemparkan ibu sampai bilang gini, kok seperti binatang aja ya, ibarat kata orang punya peri kemanusiaan kayak nggak punya peri kemanusiaan. Malah di depan banyak Satpol PP, banyak ya di situ barangkali ada dari kepolisian, ada apa, cuman yang Pak Intel ya barangkali itu. Setelah ibu kepolisian tahu sih, terus sudah kayak gitu udah ibu diem aja. Terus ibu kalau mau pindah nanti tak bantuin, nggak usah ya, nggak ridho, nggak ikhlas aku dibantuin. Sengaja Satpol PP kesini cuman mau mengangkati barang ibu. Terus ibu bilang, lah situ ngusir ibu apa sudah mempersiapkan rumah untuk ibu? Diem. Ya udah ibu mau pindah kemana? Sudah mempersiapkan apa belum? Ibu sampai bilang kayak gitu. Ternyata dia diem saja. Ya mau kemana itu sudah ada truk. Oh udah, kalau memang kayak gitu ibu tidak ingin dibantu oleh siapapun, biar nanti ibu panggil keponakan ibu untuk suruh mengangkat ini barang-barang. Sesudah itu lampu masih jam berapa sudah diputusin semua, listrik dipotong semua. Udah akhirnya berantakan semuanya. Barang-barang masih gendeng sudah diturun-turunkan semua. Tuh jadinya. Lah ibu mau minta tolong sama siapa lagi? Ya ibu tuh cuman diam. Malah temannya ibu yang jadi saksi yang namanya Yuni waktu itu di situ kejadian, pas di situ. Malah dia yang teriak-teriak, Mbak Atun kenapa? Kayak gue diem saja. Terus ibu pikirannya enggak karuan, akhirnya cuma duduk diem. Akhirnya dia orang-orang Suran itu malah senang-senang di Sate Wendi, makan-makan di situ. Coba perasaannya di mana waktu itu seandainya kejadian itu terjadi pada keluarganya dia. Makanya ibu kalau mengingat yang seperti itu ya ibu menangis. Sedangkan ibu sampai bilang gini, ibu usaha di sini itu bukan ibu sendiri, untuk keluarga kakak beradik. Tapi dia padahal yang mau tahu, ibarat kata tahu keadaannya ibu, tapi dia memang nggak punya perasaan sama sekali. Karena ibu kalau ditanya nih masalah itu nggak tahan, sakit rasanya. Ibu, saat kejadian apakah ada pihak yang membela atau mencoba menengahi ibu? Enggak, cuman malah kejadian itu pas pembongkaran ada Bu Lurah, ada Bu Camat, ada Babinsa di situ, enggak ada sama sekali. Sampai ibu cuman diem, malah pergi Bu Camat sama Bu Lurah pergi. Itu ibu pas nengok iya ada Bu Lurah malah kesini, enggak ke rumah ibu, tahu tapi udah dilempar-lempar sama di pagar tuh. Akhirnya ibu udah diem saja, ibu kayak gitu. Padahal dia tahu, tapi kan ibu sudah ngomong berulang kali, tolong pertemukan ibu dengan pembeli dan penjualnya. Biar jangan berbuntut panjang, maksudnya aku damai. Enggak pernah, malah
waktu kejadian pertama sebelum ibu dapat somasi bilang, nanti ibu rumahnya ini mau diborduser ini sampai ibu menentang, silakan. Kalau mau diborduser, mau diapakan, silakan. Aku nggak bakal ini. Kan aku hanya orang kecil, kecuali aku orang yang seperti kalian barangkali melawan. Bu Kusayatun, kalau keluarga ibu menempat di rumah yang berada di Jalan Salak nomor 8 itu sejak kapan, atau riwayat ceritanya seperti apa? Ibu kelahiran situ sih ya. Berarti semenjak ibu aku menikah itu sudah di situ. Makanya sampai anaknya 6 ya di situ sampai detik ini pun kalau memang ibu masih di situ. Lagi setelah kejadian ini ya sudah gimana lagi. Berarti kan sejak tahun 1887. Itu Mbah Buyut. Sejak Mbah Buyut ya. Iya, Berarti ibu generasi keberapa itu, Bu? 4. Berarti dari Mbah Buyut, Mbah, terus ibu aku, terus aku. 4. 4 generasi. Sedangkan ibu aku aja meninggal barusan kemarin 5 tahun. Usia 89. Hampir 90. Itu alasannya apa sih, Bu? Mereka itu gak ada alasan atau bagaimana? Alasannya macem-macem. Iya. Alasannya mau dibangun inilah, bangun itulah. Terus mau maksudnya dibeli orang Jakarta sampai kalau memang benar-benar ini dibeli orang Jakarta, orangnya suruh ke sini. Ibu sampai bilang kayak orangnya suruh ke sini. Ibu bilang sama Cepri. Mereka nunjukin surat kepemilikan atau bagaimana? Enggak. Sama sekali. Enggak. Lah itu setelah kejadian 2021 barusan ibu waktu itu dipanggil ke balai kota. Terus bilang ini sertifikat atas nama ini lah. Ibu menantang, itu bukan namanya Bahroji. Bukan namanya Agus Wahyudi tapi Bahroji. Kok kenapa ibu? Iya karena ibu pernah ke rumah Bahroji. Ibu bilang gitu. Pernah ibu ke situ ke rumahnya Bahroji. Tadi yang sama telepon sama ibu itu yang ngantar ibu. Itu anaknya pendiri Bukopin itu malah karena melihat ibu kasihan akhirnya dia udah Bu Atun you tak aja ke rumah Bahroji kalau memang ini memang tanah masih tanahnya Bahroji soalnya dia pernah ngomong kalau tanah itu disuruh bayarin mipil semampunya tapi setelah ibu ke sana bilangnya Pak ini tanah sudah dilemparkan loh barusan kemarin kau sudah dilemparkan karena orang ketiga itu barangkali akhirnya Bahroji bilang terus ibu bilang gini Bu itu bilang situ kunang sapa Pak oh beli di siapa ya namanya Faruk. Terus ibu bantah karena ibu sudah pernah ke BPN. Enggak Pak Bahroji maaf Bapak beli bukan di Faruk tapi itu dapat hibahan dari Sehat beli berarti Bapak beli di Sehat tapi Sehat itu dapat hibahan dari karena ibu ke BPN tuh karena waktu kejadian kayak gini ibu kan ingin tahu maksudnya disuruh Bu Atun ke BPN betul apa enggak tapi yang aku tahu memang itu bilangnya ini hibahan dari Sehat tapi bilang di situ bilangnya Bahroji enggak belinya di Faruk bilang gitu terus akhirnya aku pulang terus lah itu somasi itu berdatangan tapi ibu tetap ini lah terakhir kalinya yang namanya Pak siapa itu ya Babinsanya sama Arab itu ke rumah maghrib yang namanya Zam datang Bu ini aku mau mau meneruskan pembongkaran rumah oh silakan kalau mau bongkar rumah tapi aku ingin tahu dulu jenengan siapa oh aku pembelinya itu yang namanya Sam bilang aku pembelinya kalau situ memang pembelinya kapan kamu membeli tahun berapa terus bulan apa terus ibarat kata aku ingin tahu terus malah Samnya bilang gini nanti kalau aku seandainya nunjukkan sama ibu barangkali lupa enggak bakalan lupa kalau memang situ lupa berarti situ pembohong iya kan ibarat kata beli kan pasti tahu lah apalagi baru 2021 4 tahun udah lah terus akhirnya udah kalau memang situ nggak mau mengatakan belinya kapan ibu menunggu keputusan dari pengadilan lah setelah ibu bilang kayak gitu menunggu keputusan dia bilang ibu nanti kalau
di pengadilan kalah, ibu saja yang ke pengadilan loh. Siapa yang ngulah dari dulu pertama kali? Kan situ kayak, ya nanti ibu kalau di pengadilan kalah ibu nggak dapat apa-apa. Oh silakan, nggak apa-apa, asal sudah keputusan dari pengadilan. Sedangkan dari pengadilan pun nggak begitu semudah itu. Terus dia pergi itu. Setelah pergi udah, nah itu 2 hari kemudian dapat somasi itu hari Selasa, hari Rebonya pembongkaran. Udah ibu di situ udah berdaya apa-apa. Itu somasinya dari mana? Kalau baca suratnya dari mana atau cuma omongan atau enggak ada itu di Pak, itu ada di Pak Agus. Itu berarti dari pengadilan belum keluar. Belum. Ada. Ya. Ada Satpol PP, ada 1000. Ada Satpol PP, ada kepolisian, ada TNI di situ semua. Ya. Waktu pertama kali sebelum kejadian ini, Bu Lurah, Bu Camat, Seklur, terus apalagi ya Babinsa, terus itu yang pakai doreng apa berarti itu? Hijau pakai doreng. Babinsa apa? Ya kayak tentara gitu loh, gitu. Ya ngomong sama ibu kayak gitu. Pokoknya, tapi ibu tetap mempertahankan. Silahkan, ibu ikhlas ridho. Ibu keluar dari situ nggak apa-apa. Asal usulnya rumah ya rumah. Terus ibu juga pernah ngomong sama yang namanya Jepri. Tolong ibu ikhlas, ini rumah 2. Rumah yang kecil tolong ibu untuk usaha. Ibu karena kakak beradik ibu tidak ada yang usaha, cuma ibu. Ibu ini tulang punggung kakak beradik. Amanat dari orang tua. Apapun yang terjadi jangan sampai ibarat kata ya saling tukaran apa gimana, janganlah. Ibu mohon tolong ibu nggak apa-apa rumah ini buat parkir, mau bilangnya dari luar mau buat parkir silakan, tapi ibu dikasih tempat tinggal untuk jualan, untuk usaha ibu, untuk sehari-hari. Nggak bisa Bu, oh ya udah kalau nggak bisa ya silakan wes pergi. Tapi di saat waktu kapan tuh ya ibu dibawa Buning itu, yang namanya Buning itu, udah Mbak Tun kalau memang susah-susah begini, yuk ikut ke itu yang namanya siapa ya? Iya, ke Eko Dayak, yang namanya Eko Dayak itu, yang di apa itu Jalan Arjuna apa jalan, dibawa ke situ, langsung diteleponi semua, enggak ke rumah ibu sudah. Jadi pokoknya setelah Eko Dayak siapa saja yang LSM mana yang ke rumah ibu, ini langsung ini semua diteleponi semua, sudah lama enggak ke ibu. Setelah berapa tahun lagi kejadian ini 25 awal apa itu kejadian lagi seperti ini, tapi ibu nggak sempat ke Eko Dayak lagi. Ibu kalau pembayaran pajak itu kabarnya dibayar sendiri oleh ibu ya? Iya, ibu yang nungguin ya ibu. Waktu ibu masih hidup ya memang ibu, cuman kan setelah kesini kan ibu yang bayar. Sampai walaupun pernah waktu dalam ibu kesusahan sampai 2 tahun apa belum bayar. Langsung ibu 3 tahunnya bayar semua, malah waktu itu bayar di kantor pos. Ibu itu nama dalam surat tagihannya siapa Bu? Masih ibu. Masih nama orang ibu tua Aisyah, ya ibu Aisyah. Sampai tahun berapa itu? 21 kalau nggak salah, kalau nggak 20, iya kalau 21 apa 20 itu masih namanya itu. Tapi setelah 23 dari kelurahan datang kalau yang namanya Bahroji belum bayar PBB. Akhirnya waktu ibu bayar cuma 100 berapa, setelah ganti PBB nyampe 500, ibu tak bayar. Walaupun gimana caranya namanya PBB usaha supaya ibu nggak sampai menumpuk-numpuk itu PBB. Ibu bayar, harusnya kan yang bayar itu yang namanya Bahroji. Karena ibu yang ini malah yang datang waktu itu dari pegawai yang yang nagihi itu, tapi pakaiannya putih-putih, malah dia menasihati ibu kan harusnya nempati di sini kalau sudah lebih daripada 20 tahun sudah menjadi hak milik ibu. Ya karena kebodohan orang tuaku dan aku sendiri Pak. Oh iya ya udah, seandainya nanti ada apa-apa ya itu kan bisa untuk diperlihatkan, bilangnya gitu, karena sesuatunya itu pasti PBB gitu. Ya, ibu tetap bayar, nggak pernah nggak bayar. Gitu. Kalau sebelum
ada orang yang tiba-tiba muncul membawa sertifikat. Apa pernah ada orang pertanahan ke sini, Bu? Ibu kayak nggak tahu ya. Soalnya ya gimana sih ya? Barangkali ibu nggak tahu ya gimana. Pokoknya selama itu ibu memang nggak tahu. Jadi nggak ada yang kesini mengatasnamakan ini dari Badan Pertanahan dan ngukur gitu, ada nggak? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Iya nggak tahu. Berarti memang nggak ada ya di situ ya? Kan harusnya ada izinnya ketika dia mau Iya. mengukur tanah dan segala macam. Selama ini gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau dari kelurahan itu menyikapi persoalan rumah ibu gimana, Bu? Waktu itu Pak siapa? Pak Pak Arif bilang kalau nggak salah tuh setelah muncul sertifikat itu malah waktu kejadian di balai kota, ibu kan nggak pernah berkecimpung di kelurahan ya, jadi ibu tuh nggak tahu itu di depannya ibu itu Pak Lurah, sampai ibu bilang gini, Pak, kejadian ini semenjak aku masih kecil, Pak, tapi alhamdulillah lurah yang di keraton itu selalu membantu masalah tanah ini, selalu gagal, nggak pernah berhasil. Terus tapi ibu demi Allah nggak tahu yang namanya lurah itu di depannya ibu itu Pak siapa? Pak Arif nggak tahu. Terus ibu menceritakan semua lurah yang di situ, yang dulu menceritakan itu lurah ini tuh begitu baiknya, orangnya amanah semua, sampai nggak pernah kejadian gila. Ini kejadian lagi, malah waktu itu pernah ke pengadilan yang mendampingi itu siapa ya namanya, siapa ya? Pak Karjo itu waktu itu tahun berapa tuh nggak tahu ya, itu berarti berhubungan dengan Bahroji waktu itu, yang waktu ke pengadilan itu. Tapi ternyata kan kalah, ibu masih nunggu di sini. Malah waktu ibu ke Bahroji bilang gini, oh berarti itu ya yang deket rumahnya Prapto itu dulunya wartawan, tapi sekarang orangnya sudah meninggal. Barangkali kalau nggak meninggal masih bisa dia melanjutkan. Ada kayak gini itu wartawan apa itu namanya yang di Debong itu, malah itu yang menghadapi yang namanya Prapto, terus sama itu Pak Karjo DPR PDI apa itu. Bu, terakhir ini kan berarti ini sekarang tinggal di mana? Ini di tempatnya siapa, dan barang-barang di sini tuh di belakang itu ini berarti yang dari kesana? Iya dari sana, iya. Kalau ini tempatnya siapa? Ponakan. Bisa diceritakan, Bu, pas terakhir di sana terus ibu udah merasa udah saya sepertinya harus pindah, itu gimana, Bu, perasaannya? Iya ibu bukannya harus pindah, cuman karena terpaksa gendeng semua sudah dilempar-lemparkan. Malah ada videonya pas itu apa temennya aku yang video pas yang namanya Yuni itu, ya mau gimana lagi ibu, apa harus menetap di situ, sedangkan PLN saja langsung dijabut, langsung diputus. Yang mutus PLN Ya nggak tahu, paling seenggaknya suratnya, malah PLN nggak tahu sekarang ini nggak tahu menagih sama ibu iuran listrik ke sini, jadi nggak ada laporan pemutusan itu dari PLN. meterannya nggak ada, entah kemana. Iya meterannya nggak ada tuh, bulan kemarin bilang, Bu, masa ibu nggak, demi Allah ibu nggak tahu, ibu keluar dari sini aja pemaksaan, berarti ibu nggak tahu nih. Enggak lah, itu sebenarnya siapa, Bu? Akhirnya yang nariki listrik itu bilang, apa itu depan, Bu, yang namanya Yesus Wendis, ya tanya saja sana di itu pasti tahu, ibu bilang gitu. Terus akhirnya dia ke sana, terus nggak kesini lagi, jadi pemutusan kayak gitu aja, nggak ada laporan. Soalnya yang narikin listrik itu bilang nggak ada laporan, Bu, bilangnya gitu, nggak ada laporan pemutusan itu listrik meteran. Harapannya ke depan gimana, Bu? Akankah ini akan bertahan di sini atau akan menuntut nantinya supaya ada titik terang? Ya ibu kan menuntut, ibaratnya ibu kan kepengen rumah punya sendiri lah. Terus ibu dari dulu memang Bu Lurah Papa semuanya bilang, ibu kalau dibelikan seandainya rumahnya, ya ibu mau asal bisa untuk usaha. Ibu usahanya
kayak gini. Kalau memang di pinggir jalan kan mending gitu ya hasilnya. Lah di sini apa coba? Ya ibu sih sebenarnya udah ngomong ibu ikhlas dunia akhirat, tapi dalam keikhlasan itu kan ada tanda kutip. Maksudnya ibu ikhlas keluar dari situ biar dia, orang kan sudah menyebarnya mau untuk parkiran lah, untuk inilah itu, silahkan. Asal ada sebaliknya. Iya kan? Ibu, coba kalau ibu orang yang berpendidikan, orang punya, tak lawan waktu itu Jepri mau apa? Karena ibu orang bodoh, jadi ibu ya gimana? Tuh, akhirnya begini. Makanya ibu ya cuman minta sama Allah, ya Allah kirimkan orang-orang yang amanah untuk benar-benar membantu ibu sampai selesai. Itu aja. Biar ibu jangan diinjak-injak. Termasuk kan ini diinjak-injak ibu kan. Padahal tahu yang mau membeli itu. Tapi dia tidak punya hati sama sekali. Malah dia waktu mau berangkat haji itu tahun berapa. Ibu negur sama dia. Bener, situ mau ibarat kata mau membeli tanah ini. Bilangnya ini itu. Enggak, kalau memang ibu sampai nyumpahin dia. Betul enggak situ mau membayari tanah ini? Terus ibu bilang gini, demi Allah, demi Rasulullah, ibu didatangi orang yang meninggal di rumah ibu. Genah-genahan dia bilang gini, Ton, rumah ini, tanah ini mau dibayarin Wendis. Genah bilang gitu. Akhirnya ibu tak sampaikan setelah dia mau berangkat haji, pas ke rumah ibu. Tak sumpah, demi Allah, yang benar-benar ibu mulutnya dobol, aja sampai selamat sampai detik ini. Tapi dong situ dobol, situ yang akan mendapatkan akibatnya. Terus bilangnya gini, ya sudah nanti kalau udah pulang dari berangkat haji, tak tunggu sampai detik ini nggak pernah ke rumah. Coba bayangkan. Bongkar itu pesta-pesta malamnya, berarti di sini bongkar berapa hari, pesta-pesta di kelurahan. Bilangnya ada yang namanya Bahroji di situ. Bahroji apa Agus Wasudi di situ. Tuh ada Bu Camat, ada Bu Lurah, ada apa. Tuh di situ. Jadi setelah bongkar-bongkar di sini sudah selesai, malamnya pesta di kelurahan. Coba bayangkan. Tuh. Alasannya Bu Lurah bilangnya cuman tempat untuk ini. Loh, sebegitunya barusan aja. Jadi dia kan berarti apa? Untuk kemenangan bisa mengusir ibu pesta-pesta itu kan. Iya. Loh, setelah ini kok sampai pesta pora di kelurahan, apalagi tempatnya di kelurahan. Kasus yang menimpa Bu Kus Hayatun ini hampir mirip dengan cerita Nenek Elina yang terjadi di Surabaya. Rumahnya digusur, diusir tanpa melalui putusan pengadilan. Saat ini Bu Kus Hayatun sedang menempuh upaya-upaya dengan tim penasihat hukumnya agar hak-haknya dapat kembali. Nah, nantikan terus kabar selanjutnya di Tribun Jateng. Demikian, saya Fajar Bahrudin Ahmad melaporkan dari Kota Tegal. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.